Kepala Koordinator Hukum PB3E. Dan ini saudara Robi bagian rumah tangga. Jadi mungkin mengawali Pak Ainul dulu ya. Kita di sini izin, mungkin ya izin teman-teman ya. Di sini kita di EB3E ini memang PSDM. Tuh, tapi di kita ini izinnya cuma dua, izin panas bumi dan izin bahan bakar nabati. Nah, mungkin monggo kepada teman-teman kami persilakan kira-kira apa yang disampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Persoalan jabatan, persoalan posisi itu adalah internal kalian. Kita tidak mau ikut campur dalam hal persoalan jabatan internal kalian. Menyambut dengan unjuk rasa kita, persoalan pernyataan sikap kita. Awalnya adalah kita sampaikan kepada SDM yang ada di pemuda. Namun kemudian kita didorong di sini. Ini seakan-akan kita dimainkan. Satu. Yang kedua, soal perizinan itu adalah soal internal kalian. Mau itu di bagian apa itu adalah urusan kalian. Tapi yang sangat saya sesalkan, kenapa Pak Menteri dengan Pak Dirjen tidak mau hadir dengan kita? Nah, sehingga kita mendengar penjelasan jelas bahwa kalian jangan merusak lingkungan kita. Negeri itu sampai sekarang jangankan PLN, Pak. Bahasa Indonesia saya tidak tahu. Kita tidak minta untuk dibangun dengan oleh negara ini. Yang kita minta adalah jangan rusak negeri kita. Biarkan dia miskin. Biarkan dia miskin. Biar kita bangun dengan tangan kita sendiri, anak cucu. Saya kira wakilan adat di sana. Saya dengan adik saya datang ke Jakarta yang mewakili adat. Lalu kemudian minta tolong kepada adik-adik saya, saudara-saudara saya yang ada di Maluku yang kita dalam satu rumpun. Maluku satu rasa. Tubuh dikuli, rasa diganti. Kita tidak ingin itu. Pak Menteri dengan Pak Dirjen hadir dong. Menyampaikan dari kita. Kenapa? Kenapa dikasih izin ke negeri Bati itu adalah budaya kita, itu adalah pakaian adat orang Maluku yang penuh dengan spiritualnya. Tolong direkam, Pak. Tolong direkam dan sampaikan kepada publik. Bahwa tidak ada pernyataan yang lain. Adalah keluar dari negeri itu tidak boleh buat di pusat kami, tidak boleh. Itu pusat kami. Itu pusat kami. Tabur tarik izin dari sini. Persoalan internal kalian namanya SDM ya, persoalan kalian terus. Baik, itu dari saya. Sebentar. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang sangat berharga. Sebelumnya kami meminta maaf sangat karena mungkin aktivitas kami akhirnya mengganggu sedikit ketidaknyamanan. Tapi hari ini kami mau datang atas amanah leluhur kami di Tanah Bati, Bapak. Bapak tidak tahu menderitanya masyarakat Bati itu seperti apa, Bapak. Bagi kami, ibu itu kami tanah. Perusahaan PT Balam sudah paling biada, paling kurang ajar, Bapak. Ukar Bati itu eksistensi dari wajah kami Nusa Indah Pulau Ibu. Sebelum kami menyatakan diri untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak, leluhur kami kasih ingat kami dengan bahasa kami, saka besa Nusa, jaga pulau baik-baik. Kami tidak menolak investor, Bapak, tapi yang kami mau investor yang bisa menghargai kami hukum adat. Kalau hari ini PT Balam diizinkan masuk beroperasi di Tanah Bati, Bapak tahu, kalau sampai tanah itu PT Balam melakukan praktek seismik, itu pengeboran di bawah 28 meter, Pak. Kalau PT Balam bor kami pun tanah, itu bor kami pun ibu. Kalau PT Balam cungkil kami pun tanah, cungkil kami pun ibu. Foto kami pun pohon dahan menangis. Foto dahan menangis. Bapak, kata orang tua di Tanah Bati, sentido malam, sentido siang, sentido sono. Hari-hari menjual tinggal pikir, apa tempo, kapan perusahaan PT Balam angkat kaki dari ketong Gunung Sakra. Sehingga Bapak, demi harkat dan
memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia ini Bapak, kami tidak akan membiarkan sejengkal tanah pun digores. Apalagi itu PT Australia, mereka tidak tahu. Orang Australia tidak tahu kalau adat istiadat kami itu sangat menjunjung tinggi tanah ibu. Di situ kami berpusara tempat kejadian awal. Kata orang tua sana saja bahasa Indonesia itu dong bisa Bapak. Kalau dong mau potong pakai tindakan tentang represi bisa saja Bapak. Tapi kata bilang dong tahan. Jangan nanti Bapak dong dapat masuk dari polisi. Bapak akan serangkaian begini Bapak, waktu PT Balam ini mau operasi, dong minta izin secara lisan di kami punya Raja Kian Darat. Lalu Bapak Raja Kian Darat itu berpesan bahwa di Gunung Batu sana kami bisa kasih tahu rahasia itu Bapak, tapi itu tanah sakral, sehingga harus meminta izin kepada dusun Kelusi dan dusun Tabalean. Lalu ketika waktu mereka melakukan sosialisasi pada waktu itu Bapak, dusun Kelusi ini tidak dilibatkan. Padahal harus Bapak tahu, ini supaya Bapak polisi dong tahu sejarah ini. Karena beta yang saksi itu. Beta itu secara administrasi berdomisili di Kabupaten Serang bagian Barat, Negeri Kairatu. Beta di Beta Taman tanggal 7 Agustus ketemu naik malam-malam. Ketemu rasa orang tua aku kadinya, ketemu rasa ketemu orang tua aku menderita. Ketemu datang ke sana, lo sentido deh Bapak. Kalau sampai helikopter operasi di atas punya hutan, itu orang ketakutan. Karena itu tanah sakral yang tidak boleh Bapak dong kamu gugat di situ. Begini Bapak, orang tua pun pasang cuma satu, dong sendirian. Dong kalau Bapak dong Palesang itu mati, bikin dong jalan sampai tujuan. Lalu kemudian urus dong punya lampu juga, tapi jangan dong. Karena dong bangga menjadi ahli guru, dong bangga dengan identitas jadi orang Batak asli, dong bangga dengan dong adat istiadat. Lalu ketika PT Balam ini duduk dengan Raja Kian Darat, Bapak dong yang pernah berbicara terkait dengan prinsip-prinsip pembangunan di situ. Selain menginginkan kesejahteraan masyarakat, proses ini Bapak atau nyerahkan sebati ini mendapat restu dan langsung atau investigasi ke masyarakat langsung Bapak. Jadi secara sumber daya manusia Bapak di sana itu tidak bisa mengerti atau menarasikan narasi-narasi dunia yang bersifat pembangunan seperti apa. Jadi ketika PT Balam mulai beroperasi, langsung mereka lihat praktek nyata bahwa ibu mereka dibor, tanah mereka di obrak-abrik, baru mereka respon. Itulah yang menghantarkan kami perjuangan sakral ini Bapak. Dan harus Bapak dong tahu, tanah Bati itu Bapak, ada gunung-gunung secara filosofis itu, kalau mereka masuk gunung-gunung sakral, kalau mereka masuk saking mencintainya mereka terhadap alam, bagi mereka bumi itu mereka punya tanah, pohon itu tumbuh-tumbuhan itu mereka punya saudara, mereka mau masuk di gunung sakral itu mereka cuma diam. Lalu bagaimana tandanya untuk memberitahu ke saudara bahwa beta ada masuk di gunung itu? Dong cuma diam Bapak. Nanti dong patah itu dia ujung ketik ujungnya, saking mereka tidak mau potong atau kasih tanda atau patah dahannya, mereka petik ujungnya. Lalu kemudian mereka kasih tanda bahwa mereka lewat. Mereka akan masuk di kebun, saking penyatuan dengan alam. Hari ini SDM punya kerja itu adalah harus berwawasan lingkungan. Dan kita punya orang tua Bapak, memang secara ilmiah mereka tidak bisa menegaskan apa itu berwawasan lingkungan. Tapi orang tua zaman dulu lebih bermoral dibandingkan dengan pemerintah yang sekarang. Jadi kami datang ke sini dengan gerakan sebati, kami mau bilang kami tahu nih yang kami diarahkan dari SDM sana, tapi mudah untuk datang ke sini. Jadi kami mau untuk menggerakkan naskah akademik kami ini untuk segera Bapak operasikan, segera tindak lanjuti untuk kemudian batalkan izin. Kalau Bapak tidak membatalkan izin ini, kami bersumpah di anak leluhur kami. Bapak Menteri jangan salahkan kami. Bahwa kami akan memimpin pasukan Maluku keluar dari republik ini, karena kami merdeka dari Aceh. Tidak ada cerita di negara ini tanpa sumbangsi orang Maluku. Bapak, kami hidup itu dari kekayaan. Dan ini sebelum kami dewasa dan mengerti kerja-kerja pemerintah, orang tua itu sudah jadi kami dari kecil. Tanah ibu hutan kami banyak dipalimpah, tetapi anak cucu tidak boleh serakah. Ambil apa yang mempunyai hakmu secukupnya. Tapi hari ini praktik-praktik oligarki di negeri ini sudah tidak memperdulikan lagi hak dan martabat kami
ketika tim investigasi naik di Bati, polisi, Polda di bawah utusan Polres mengirim Wakapolres untuk mengambil air di Pukar Tanah Bati karena dipercaya kesakralannya untuk peresmian Polda Maluku. Tetapi di satu sisi mereka mengizinkan proses-proses eksplorasi tanah air kami, sehingga kami sudah tidak mau apa-apa lagi. Kami hanya menuntut satu, Kementerian ESDM harus segera mencabut izin PT Balam dan PT BGP di tanah Ukar Bati atas nama leluhur yang berdarah-darah dan dia bukan dapat. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Kemudian saya juga berterima kasih kepada abang-abang yang sudah beritikat baik untuk mau bertemu dengan kami. Awalnya saya berpikir bahwa kita bertemu dengan menteri atau dirjen. Ternyata bukan dirjen atau menteri itu sendiri, tetapi orang-orang yang tidak punya kapasitas atau tidak mampu untuk menjelaskan substansi dari pergerakan ini, kira-kira begitu. Sebagai perwakilan dari masyarakat adat Maluku, sebagai representasi daripada penderitaan masyarakat Bati, saya tidak mau berurusan dengan abang-abang, tapi saya mau bertemu dengan menteri atau dirjen itu sendiri untuk mendengar penjelasan dari menteri, bukan dari abang-abang. Tadi kalau abang menjelaskan di luar bahwa kita bertemu dengan abang-abang, saya tidak masuk. Karena kenapa? Tujuan kita kalau bertemu dengan menteri dan dirjen, jangan melakukan sistem pembodohan. Saya menjelaskan, pada tanggal 13 Juni 2022 PT Balam itu masuk di masyarakat Bati. Mereka melakukan pertemuan dengan kepala dusun maupun tokoh-tokoh adat, tetapi mereka tidak menjelaskan dampak daripada lingkungan itu sendiri, yang dimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 menjelaskan bahwa tentang perlindungan lingkungan dan pengelolaan lingkungan itu sendiri. Nah, ini yang harus kita kawal. Artinya jangan sampai PT ini merusak lingkungan sesuai dengan regulasi yang sudah diamanatkan oleh institusi. Itu yang perlu saya tegaskan. Karena kenapa waktu PT melakukan pertemuan hanya menjelaskan bahwa ketika PT masuk maka diberikan ruang pekerjaan bagi masyarakat. Tetapi apa? Ini menghadirkan suatu keresahan bagi masyarakat Bati secara kolektif maupun kami masyarakat adat. Dan saya sebagai masyarakat adat, selaku wakil ketua Forum Mahasiswa Adat Jakarta, saya tidak mau berurusan dengan abang-abang. Saya mau bertemu langsung dengan menteri dan dirjen. Saya kira begitu Pak, karena saya tidak mau berurusan dengan abang-abang. Tadi kalau saya tahu bahwa saya bertemu dengan abang-abang, saya tidak akan masuk. Karena yang punya otoritas dan memang menjelaskan itu adalah Pak Menteri. Yang bisa mengambil kebijakan atau mendiskusi itu semua adalah Pak Menteri, bukan abang-abang. Abang-abang ini hanya bahan-bahannya. Siap Pak, siap. Itu aja. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Memang benar ya. Kami harus menginformasikan yang hanya karena dulu baru dibersihkan. Kembali lagi sama seperti permainan tadi sudah di ini kan sudah terbaca bahwa ada dicabut di kepala ini memainkan negara SDM. Karena itu kami sebetulnya benar bahwa ini masyarakat adat yang ada ini mau mengkonfirmasi pergerakan ini tentang
tidak hanya pertimbangan mendatangkan izin, kan semua motif dari pencabutan izin karena izin-izin sudah diperoleh tapi tidak berlanjut ke produksi, mendatangkan izinnya. Nah, artinya negara masih menggunakan mekanisme prosedural bahwa pemberian izin kepada perusahaan-perusahaan tidak dimanfaatkan sebagaimana amanat undang-undang. Ini kan normatif saja, belum kita bicara pencabutan izin karena mempertimbangkan keperluan lingkungan atau penyangga lingkungan, keseimbangan ekonomi yang harus dijaga. Bapak-bapak mungkin belum mengetahui secara detail data sosial atau data geospasial yang ada di Bali. Kita sebenarnya belum tahu ini. Orang Jakarta hanya membaca bahwa orang timur sumber daya alamnya adalah kekayaan yang tanpa mengetahui apa ancamannya. Ini kami merasa bahwa kami orang-orang timur ini, terutama masyarakat Bali ini, dianggap sebagai orang yang menumpang di negara sendiri. Ini kan ketidakadilan sebetulnya. Konsultasi sosialisasi harus adil. Tidak boleh salah satu yang menerbitkan izin dan dikondisikan seluruh forum-forumnya mestinya ada kesepakatan khusus. Apakah kesepakatan masyarakat akan menerima atau menolak? Itu tergantung masyarakat, bukan tergantung misalnya memaksakan kehendaknya memasukkan kekebalan negeri ini. Jadi ini bukan sekedar kita mau melantarkan sumber daya alam kita, dan benar. Negara tidak perlu menafsirkan apa kebutuhan masyarakat Bali. Kami sudah hidup dari dulu sebelum ada negara. Kami sudah hidup ada dan hidup survive. Kalian datang mau menafsirkan ini kebutuhan kami. Karena itu secara konstitusional negara harus menunjukkan eksistensinya bahwa ada masyarakat adat yang telah hidup di atas gunung Batu ini, mengkeramati gunung Batu ini sebagai pusat spiritual mereka. Jangan dianggap sebagai barang tuntutan saja atau gunung yang diklaim yang tak bebas dan minyak. Kita sistem kepercayaan yang harus dihargai kita. Ada penyangga ekologi sepak negara sebagai satu upaya untuk memberikan konservasi kedalam kita, tidak hanya untuk mengejar benefit ekonomi kita. Karena itu kami meminta kebijaksanaan bapak-bapak bila hanya berkewenangan untuk menampung aspirasi ini dan mengkajinya, lalu merekomendasikan kepada atasan yang berkewenangan. Kami bersyukur, tetapi justru kami hari ini membuang energi untuk dipermainkan seperti ini. Kasarnya kami tadi sudah harus keluar, salah bertemu dengan bapak-bapak yang secara kewenangan tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk menerima aspirasi ini. Yang kedua, kami meminta agar Kementerian SDM ini bersungguh-sungguh bahwa pencabutan 2078 IUP yang dianggap mendatangkan izinnya tidak hanya pada persoalan administratif atau mendatangkan izin, tapi juga harus diboboti dengan pertimbangan bahwa suatu kawasan yang diberi izin itu mengganggu atau akan dapat memunculkan implikasi gangguan ekologi, lingkungan, dampak kemiskinan kepada masyarakat setempat, meskipun secara teoris masyarakat setempat diajak menjadi negara. Ini kan dampak ekonomi lebih besar, apalagi di gunung yang ketika ditambah, ketika ada penggalian di sana. Ya ini kan bapak-bapak juga belum punya data implikasi seperti itu. Atau kalian belum tahu ya, apakah Balai Energi sudah melakukan membuat dokumen AMDAL atau apa yang ini kan terkesan masih memaksakan dirinya, masih terkesan menjawab seluruh tuntutan masyarakat tentang kedaulatan ini dengan sangat kritis. Bertemu dengan Kementerian Migas, BPH Migas, bertemu dengan Washington, sudah selesai dengan gubernur, sudah selesai dengan rajanya. Belum ada satu dokumen yang memperlihatkan bahwa tidak akan ada dampak. Dan siapa yang menjadi ini? Karena itu kami datang ke sini meminta kepada negara, tidak hanya meminta kepada Kementerian SDM untuk melihat ini sebagai masalah, tapi diminta ketua negara. Karena saya dari Maluku Utara justru juga punya masalah yang lebih besar dan akan sama dengan semua masalah daerah ini. Cara bagaimana orang pusat di Jakarta ini menerbitkan izin tanpa konsultasi memadai, konsultasi mereka pada masyarakat. Ini jalan seterusnya adalah contoh dan gambar semua itu. Kami tidak mau terjadi bahwa peristiwa yang ada di sini banyak baru-baru hari ini beberapa 2 hari kemarin terjadi dan sampai kemudian juga terjadi atau mengganggu stabilitas ekonomi lingkungan dan sebagainya. Mereka itu saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada abang-abang kepolisian yang telah memediasi. Namun sebenarnya ini belum
sasaran seperti yang telah tadi disampaikan, bahwa kami dari tadi kenapa kami ngotot itu bahwa kami ingin bertemu minimal dengan menterinya atau dirjen, guna kami ingin mendengarkan penjelasan langsung dari pemangku kebijakan di lingkup Kementerian ESDM. Kami hanya meminta satu, abang-abang sekalian, kami ingin izin usaha PT Balam Energi dan PT BGP itu dicabut dari tanah para leluhur kami. Kami hanya minta itu. Saya pikir kami juga menekankan bahwa kami berharap kami diberikan waktu, diatur waktu kapan bisa bertemu dengan menteri ataupun dirjen. Guna kami ingin mendengar penjelasan langsung. Karena percuma bang, saya katakan percuma. Kami serahkan ini ke Bapak, mungkin setelah kami pulang dari sini masih ke tong sampah Pak. Itu sudah hal yang lumrah. Itu sudah banyak terjadi. Nah, kami meminta dan berharap bapak-bapak yang di Kementerian ESDM khususnya yang ada pada hari ini bertemu dengan kami, memediasi kami untuk 1 atau 2 hari ke depan bertemu dengan Menteri ESDM ataupun Dirjen guna mendengar penjelasan langsung dari mereka. Itu yang kami harapkan. Karena saya jelaskan lagi bahwa percuma bang, 100 kali kami serahkan ini, mungkin setelah dari sini dibuang ke tempat sampah. Kita tahu lah, itu sering dilakukan bukan hanya di satu instansi, seluruh instansi melakukan hal yang sama Pak. Jadi kami berharap kami akan tetap mengawal kasus ini Pak, sampai meskipun darah kami ini menjadi taruhan, nyawa kami menjadi taruhan, kami tidak akan mundur Pak. Jadi jangan sampai kami dibenturkan dengan abang-abang aparat kepolisian, dengan penegak hukum. Jangan Pak. Bung Karno dulu pernah berkata bahwa perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Tetapi ingat, perjuangan kalian itu akan lebih sulit kalian melawan bangsamu sendiri. Yang hari ini terjadi Pak. Contoh kecil Pak, tadi kita dibenturkan dengan polisi. Kita sesama masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum. Itu jelas dilindungi. Dan kemudian undang-undang mengatur tentang hak menyampaikan pendapat. Itu juga jelas Pak. Kami mengikuti prosedur. Kami 3 hari sebelum melakukan aksi demonstrasi, kami memberitahukan kepada Polda Metro Jaya untuk menggelar aksi demonstrasi. Dan itu ada, surat izinnya ada. Nah, kenapa kami ke sini? Seperti yang tadi dijelaskan, kami mendatangi Kementerian ESDM, namun diarahkan ke sini. Makanya kami sampai di sini Pak. Dan sebelum saya mengakhiri, saya cuma berharap abang-abang dapat memediasi 1-2 hari ini untuk kami bertemu dengan Menteri ESDM ataupun Dirjen Kementerian ESDM. Karena kami ingin mendengar penjelasan langsung dari mereka sebagai pemangku kepentingan. Sekian, terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kasus hari ini kita melihat bahwa negara saat ini dan terjadi dari beberapa yang tadi bahwa kita berharap bahwa kita bertemu lagi dengan Pak Menteri dan Pak Menteri untuk menyampaikan hal yang terjadi saat ini. Dan umumnya teman-teman sudah menyampaikan hal ini. Namun saya mau bilang bahwa kami minta dengan hormat untuk mencabut surat izin yang saat ini diberikan izin, karena kami merasa bahwa pemerintah tidak membuat prosedur yang artinya tidak mengizinkan langsung kepada masyarakat lokal yang ada. Artinya kami tidak membutuhkan untuk berusaha untuk tenaga pekerjaan dan lain sebagainya. Kami punya hak untuk menjaga tanah itu, karena bagi kami tanah itu adalah tanah sakral yang harus kami jaga untuk anak cucu, dan kami akan ceritakan bahwa tanah ini adalah tanah sakral. Dan ketika nanti ada eksploitasi tanah sampai saat yang
tanah batu, maka kami pun tidak akan bisa menceritakan dan membuktikan bahwa ini adalah tanah sakral karena negara sudah menginvestasi tanah kami dengan cara yang tidak pantas untuk diberikan itu. Dan Pakayani ini beliau adalah anak dari Bapak Kepala Dusun di Tabalean. Gitu, Pak. Jadi Dusun Batu dan Dusun Tabalean ini warga masyarakat yang memang jaga itu gunung tanah, Pak, gunung batu. Itu tanah sakral. Sehingga mungkin Bapak secara lebih langsung mendengar sendiri apa yang menjadi harapan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang beta hormati abang-abang polisi yang telah memediasi kami, mengizinkan kami masuk ke dalam ruangan ini. Baik, langsung saja. Perkenalkan, saya yang Fakar. Saya anak asli yang lahir di Tanah Barat. Saya datang di sini. Bukan main-main, Pak. Bukan main-main. Membawa amanat besar dari orang tetua kami di Tanah Bati sana, yang saat ini kedua perusahaan besar, yakni PT Balam Energi dan PT BP Indonesia, datang di sana mengiming-iming masyarakat di sana, Pak. Hanya sekedar kasih dodol, kalau istilah orang Ambon, hanya sekedar kasih dodol. Mereka tahu bahwa orang asli di Tanah Bati itu sekolahnya bukan kayak bapak-bapak di sini parlemen seperti menteri. Seenaknya mereka membodi-bodi mereka. Saya sebagai anak negeri di sana, saya sangat tidak setuju dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh kedua perusahaan ini. Saya harap kepada Bapak Menteri, kemudian ESDM yang telah melakukan perpanjangan tangan dari atas perizinan perusahaan yang ada di Tanah Bati saat ini, mohon agar kiranya Tanah Bati, orang tua di sana, harapan mereka kepada kami, menitipkan pesan moral mereka kepada kami agar membawa pesan yang ada di Tanah Bati itu sampai di sini. Namun nyatanya sampai di sini kita sengaja dibohongi. Bapak tahu, kami datang di sini bukan ketemu sama bapak-bapak. Kami ketemu sama orang-orang penting yang ada di sini, yang langsung menyikapi tentang hal yang terjadi sekarang di Tanah Bati. Saya yakin bapak-bapak pasti mengerti. Bumi Bati itu adalah baju kami, ibu kami. Ketika perusahaan sudah sengaja mencabik-cabik hutang kami di sana, alam kami di sana, hati ini sakit, Pak. Hati kami sakit. Walaupun kami saat ini ada di Jakarta, jiwa kami ini selalu menyatu dengan Tanah Bati yang ada di sana. Jangan datang mengiming-imingi masyarakat di sana. Kami tidak mau. Kami tidak mau itu. Jangan mengiming-imingi masyarakat bahwa perusahaan datang itu pasti itu akan seperti Los Angeles, seperti kota-kota besar di luar negeri, seperti Jakarta. Jangan mengiming-imingi seperti itu. Harapan saya sebagai anak negeri asli Bati, kedua perusahaan itu